Katakan. Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Ampun, Gusti. Barangkali dengan ilmu sihir, Gusti. Sehingga Mak Lampir mampu mempengaruhi Belanda-Belanda itu, Gusti. Ampun, Gusti. Masalahnya bukan hanya itu, Kanjeng Gusti. Jadi apa maksudmu? Yang jelas sekarang, Gusti, orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke Kadipaten Wirosobo. Namun demikian, terlepas dari itu semua, kita harus tetap siap siaga. Bukan lantaran Mak Lampir, dan juga bukan lantaran orang-orang Belanda itu. Melainkan memang sudah menjadi sikap kita. Kita tidak akan memaafkan siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram. Sendiko, Gusti. Dia itu Bidara. Anak yang paling besar itu. Dia cocok menjadi murid kita. Nah, aku Kiai Jabat dan ini Nyai Bidara. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Kiai Jabat. Yang kau lihat itu bukan 3 orang Belanda yang pernah datang kemari. Bukan, Kanjeng Tumenggung. Hamba melihat sendiri, karena hamba pun ikut hadir waktu mereka diterima oleh Gusti Sultan Agung di keraton. Berarti memang betul Belanda itu datang dari Jepara. Hamba lihat sendiri. Pasukan Belanda yang berpangkalan di pelabuhan Jepara seluruhnya sudah berangkat ke Kadipaten Wirosobo. Berapa jumlah mereka? 100 orang. Semuanya membawa bedil. Hebat. Mak Lampir benar-benar hebat. Belanda yang selama ini selalu merasa dirinya lebih pintar, lebih kuat, dan lebih maju dari bangsa kita. Ternyata bisa dikelabui hanya oleh seorang nenek gembel. Dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu Kadipaten Wirosobo. Pasukanmu berada di mana? Di Alas Nom. Di Alas Nom? Dekat perbatasan Kadipaten Jepara, sebelah selatan. Kalau begitu, awasi mereka. Sendiko, Gusti. Di mana pasukan Belanda berkemah? Di lembah Bukit Parangan. Susah sekali mencarinya. Tempatnya sangat tersembunyi. Meskipun Kadipaten Wirosobo dibantu oleh pasukan Belanda, tidak akan bisa menandingi kekuatan Angkatan Perang Mataram. Tapi apa benar, Punggawa? Belanda yang hebat itu bisa bertukuk lutut pada Mak Lampir, yang hanya perempuan gembel. Hanya kebetulan saja. Kebetulan. Siapa kamu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Tangkap.
membahayakan. Adipati Wirosobo betul-betul jumawa. Sekarang bagaimana? Punggawa Dimon. Siapa dia, Kanjeng? Aku sendiri tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Tapi kalau mendengar dari suara tawanya, seperti mengandung kekuatan gaib. Kekuatan gaib? Maksud Kanjeng? Iya, dia itu bukan manusia biasa. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan orang yang menggunakan kekuatan iblis. Bagaimana, Punggawa Redimun? Jenazahnya sedang dimandikan, Kanjeng. Makamkan dia sebagaimana prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas. Sendiko, Kanjeng. Kakek Jabat. Nenek Bidara mana, Kek? Dia tidak ikut. Kenapa tidak diajak, Kek? Sembara kan ingin ketemu. Orang mancing itu harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan dapat ikan. Memangnya kakek pintar mancing? Kakek tidak suka mancing. Sebab kakek bisa dapat ikan tanpa menggunakan pancing. Pakai jala. Pakai ini. Pakai tangan. Ah, masa, Kek? Mari kakek buktikan. Yuk. Hup. Yuk. Hup. Yuk. Ya. Yuk. Wah. Yuk. Ya. Yuk. Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, Kek. Betul kamu mau belajar? Iya. Kamu? Aku tidak, Kek. Sembara, kamu jangan gegabah. Dia kakek jahat, tukang culik. Tukang culik? Kamu akan dijual. Ah, kamu jangan bersangka. Bagaimana, Kek? Ayo. Ji, Lindu Aji. Lindu Aji. Ada apa? Kamu udah kejar macan? Ah, masa? Betul, Ji. Sembara diculik oleh kakek jabat. Ah, masa? Kakek jabat yang kemarin sama nenek Bidara? Ya, Tak mungkin, itu kakek dan nenek yang baik, bukan penculik. dari mana kamu tahu mereka bukan penculik? Hmm, Ayo, ikut aku ke rumah Sembara.
beritahu emaknya. Mak, saya tidak jadi ikut ke rumah paman. Loh, kenapa, Ji? Mau menyelamatkan teman yang diculik. Diculik? Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, "Betul, Bu. Iya, Bu." Emangnya kenapa? Supaya ibunya Sembara percaya. Oh, Mariama. Sekarang aku duda. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Aku kehilangan istri. Kamu kehilangan suami. Aku punya anak satu, Farida. Dan kamu juga punya anak satu, Sembara. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya, bahwa kita harus berkumpul menjadi satu keluarga. ayo cepat bilang. Kamu aja. Anakmu dan anakku saling menyukai. Karena itu kita bisa membesarkan anak kita bersama-sama. Bu Mariama. Bu Mariama. Bu Mariama. Ada apa? Ada apa, Aji? Bu, Sembara diculik. Diculik? Ya Bu, betul Bu. Bu, kita harus mencari. Betul Bu, kita harus mencari. Ya Tuhan. Dek Surah, Ada apa, Kak? Sembara diculik. Diculik? Nenek-nenek yang kemarin diceritakan itu? Bukan nenek-nenek, tapi kakek-kakek. Kemarin nenek-nenek. Sekarang kakek-kakek. Tolong Disurah, tolong. Tenang. Perkara begini, jangan gegabah. Kalau panik, malah jadi tidak karuan. Mari, biar aku yang mencari. Jangan khawatir, Mariama. Biar aku dan orang-orangku yang mencari Sembara. Maaf, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa menanam pohon pisang, kek? Pohon pisang sifatnya sangat baik untuk ditiru. Ia akan mati sesudah mengeluarkan buah. Berapa kali pun pohon pisang akan ditebang, dia akan tetap tumbuh sebelum menghasilkan buahnya. Saya harap kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Iya, kek. Bagus. Bagaimana Dik Surah? Belum ketemu. Heran. Kemana perginya kakek itu membawa Sembara? Saya sudah mencarinya kemana-mana. Di desa Dukuh Turi, desa Bulak Pucing, Banjaran, Panggongan. Tidak ada.
Aku peringatkan kamu. Jangan dekati Mariamah. Andika mengancam saya. Kamu masih muda. Banyak perawan. Kenapa harus dengan janda? Sebagai seorang prajurit, saya wajib menolong kepada siapa saja. Tidak perlu apakah dia janda atau perawan. Jangan katakan menolong. Andika punya maksud tertentu. Hentikan! Kenapa kalian bertengkar? Kalau akhirnya jadi ribut, lebih baik bubar. Pergi semuanya. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang datang dari langit dan ilmu yang datang dari bumi. Bedanya apa, kek? Bedanya adalah ilmu yang datang dari bumi adalah ilmu yang diciptakan oleh manusia untuk kerusakan. Contohnya apa, kek? Seperti teluh, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Kalau contoh yang lainnya? Dalam diri manusia terkandung kekuatan yang dahsyat. Melalui latihan-latihan tertentu dan Topo Broto, seorang manusia bisa menjadi hebat luar biasa. Masya Allah. Ibumu gelisah. Ayo ku antar pulang. Matikan dulu lampunya. Baik. Sembara, ayo cepat. Kakek punya kuda. Kakek bisa lebih cepat dari kuda. Apa iya, kek? Ayo naik. Pejamkan matamu. Sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Sekarang bukalah matamu. Sudah sampai, kek? Lihat, rumah siapa ini? Rumah saya. Mak. 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 Sembara. Mak. Sembara. Mak. Mak. Sembara anakku. Mak jangan nangis. Sembara nggak apa-apa. Ada apa Kakang Prabu memanggilku? Diajeng pasti tahu Mak Lampir. Dia adalah budak ilmu hitam. Sejak kecil sudah menggandrungi ilmu hitam. Sampai tua, dia hanya mempelajari ilmu hitam. Lainnya tidak. Itulah sebabnya dia bisa menembus alam lelembut, alam halus yang kasat mata. Bahkan kemudian dia bersumpah satya untuk menyatu dengan alam halus. Maka itu Mak Lampir bukan manusia biasa, melainkan manusia lelembut.
Manusia setengah siluman? Iya, itulah sebabnya dia tidak tersentuh maut. Meskipun tidak bisa mati, tapi bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan. Bukankah begitu, Diajeng? Benar. Tapi cara melumpuhkannya itu yang Kakang belum tahu. Carilah cemeti amal rasuli. Hanya dengan itu Mak Lampir bisa dilumpuhkan. Untuk kemudian dibelenggu agar tidak kemana-mana. Cemeti amal rasuli. Terima kasih, Diajeng. Petunjuk Diajeng sangat berharga bagi Kakang. Sekarang saya mohon pamit, Kakang. Memang masalahnya cukup berat. Oleh karena itu, Gusti Prabu perlu mencari sesuatu. Mak Lampir hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli. Hah? Cemeti amal rasuli. Cemeti amal rasuli. Tumenggung Surotani, aku tugaskan mencari cemeti amal rasuli. Kalian jaga di depan. Ayo keluar, jangan sembunyi. Kau yang bernama Mak Lampir. Jangan sampai aku salah tangan. Benar, Kanjeng Tumenggung. Begini rupanya wujud manusia siluman itu. Maaf, hamba telah membuat Kanjeng Tumenggung murka. Tapi yang hamba lakukan hanya ingin menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lain tidak. Benar-benar siluman. Kau melakukan pembunuhan seenaknya saja, tanpa memperdulikan akibatnya. Hamba jadi begini akibat perbuatan Kiai Ageng Prayogo. Kakek moyang mereka. Ya, tapi negeriku jadi onar. Rakyatku menjadi gelisah karena ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi, kau membantu Belanda dan membantu pemberontak. Berarti, secara tidak langsung kau ingin berhadapan dengan aku, Tumenggung Surotani, singa dari Mataram. Berlutut! Aku hanya berlutut kepada Batari Durga. Berarti, kau menantang aku, jin setan, dan demit sekalipun. Aku ladeni.
Kau tidak akan mampu mencegahku, Tumenggung Suratani. Farida, ayahmu ada? Ada di dalam. Bude, mana? Katanya Bude mau ngasih Farida anak ayam. Nanti kamu ikut ke rumah Bude. Kamu bisa pilih anak ayam yang kamu suka, ya? Benar ya? Iya. Kenapa mukamu itu kok mendung banget? Hah? Ditolak lagi? Di dunia ini apa hanya ada Mariamah saja? Kamu itu masih bisa mendapatkan perawan yang paling cantik di kampung ini. Aku benci sama dia. Janda tapi sombong. Aku nggak mau lagi loh menemui Mariamah. Tidak, Mbak Ros. Habis meminta tolong apa? Ada, Mbak Ros. Tolong temukan saya dengan Juragan Darwis. Begitu. Mau pinjem uang? Iya, Mbak Ros. Saya butuh modal buat mengembangkan usaha. Mbak Ros kan akrab dengan Juragan Darwis. Mau saya ditolong, Mbak. Tapi aku nggak bisa janji ya. Soalnya Juragan Darwis itu orangnya gampang-gampang susah. Mari silakan. Ayo sini sama Bude. Silakan. Silakan. Tumben, ada apa datang kemari? Ini mbak saya. Apa yang bisa saya bantu? Malu jadinya. Ah, sini. Goblok, goblok, goblok. Ah. Kejam kamu, membunuh ayam seenaknya. Binatang juga seperti manusia, punya nyawa. Ayo banget kamu. Kalau diadu, menang atau kalah, itu biasa. Tapi kenapa harus dibunuh?
Itu ayamku. Mau diapakan? Terserah aku. Tidak punya belas kasihan. Punya. Di mana? Di sini. Sedang berkenalan dengan Den Mardian. Oh, anak Bibi. Bukan, keponakan. Cantik sekali, Bi. Saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati juragan Iya. telah membantu saya. Iya. Saya mohon pamit. Mari. Mari. Terima kasih banyak, Mbak Ros. Kalau tidak ada Mbak Ros, belum tentu berhasil. Karena yang saya dengar, Juragan Darwis itu pelit. Juragan Darwis itu memang pelit kalau sama orang lain. Kalau sama aku ya ndak toh. Juragan itu baik ya, Bude. Malah tadi Farida lihat Bude dikasih uang sama juragan. Juragan Darwis itu sahabat Bude sejak kecil. Sampai sekarang tetap bersahabat. Sahabat bener toh. Kamu. Kejadian tadi malam adalah bukti nyata bahwa Mak Lampir memang siluman. Senjata andalanku sekalipun tidak akan mampu membinasakannya. Mak Lampir tidak bisa dibinasakan, tapi bisa dilumpuhkan. Ya, benar. Gusti Sultan Agung juga berkata seperti itu. Aku disuruh mencari senjata pusaka cemeti Amal Rasuli. Jangan terlalu keras. Kamu bisa celaka. Kalau tidak keras, musuh mana bisa roboh, kek? Pukulan yang keras bukan berarti gerakan tanganmu harus keras, tapi tenaga pukulan yang keluar dari tanganmu. Sedangkan tangan harus tetap lentur. Pedang, tombak, keris, dan pisau. Semuanya keras, tapi mudah dipatahkan. Tapi selendang, cambuk, rantai, tidak mungkin bisa dipatahkan. Lalu, kenapa orang lebih suka memakai pedang, tombak, keris, atau pisau? Pasukan Mataram semuanya memakai pedang dan tombak. Senjata boleh saja keras, tapi cara mempergunakannya harus lentur. Ayo, teruskan.
Ya. Hei. Ya. Sembara, kemari. Bagus. Gerakan tanganmu sudah mulai lentur. Sekarang pulanglah. Sudah sore. Nanti ibumu gelisah. Baik, Kek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silahkan Kanjeng Tumenggung. Ya, terima kasih. Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kanjeng Tumenggung. Ya, persoalan yang sama. Mak Lampir. Kanjeng Tumenggung bertarung dengan Mak Lampir. Ya, dan saya kalah. Ya. Kanjeng Tumenggung belum bisa dibilang kalah. Hanya saja belum bisa meringkusnya. Mak Lampir hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli. Saya mohon petunjuk Kiai. Kemana saya harus mencari cambuk sakti amal rasuli itu, Kiai? Hanya Kiai lah yang dapat menolong saya. Kanjeng Tumenggung harus pergi ke Padepokan Cemoro Kuning di lereng Gunung Merapi. Sampaikanlah semuanya kepada Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Di sana rupanya. Kanjeng Tumenggung akan melewati hutan larangan. Hutan larangan? Penghuni hutan larangan itu bangsa lelembut, dedemit, genderuwo, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang harus saya perbuat, Kiai? Saya mohon agar Kanjeng Tumenggung tidak menganiaya binatang apapun, apalagi membunuhnya, terutama harimau. Kalau saya diserang? Kanjeng tidak akan diserang dengan memohon bantuan pada Tuhan dengan membaca doa ini. Mari Kanjeng. Terima kasih, Kiai.
bisa saja menghancurkanmu dengan ayat kursi. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Aki belang, nini belang. Ingsun kawulani, sing jogo awang-awang. Konco rukete, Kyai Jabat. Hidup adalah yang bergerak dengan sendirinya. Maka, orang-orang yang diam berarti sudah mati sebelum mati. Oleh karena itu, bergeraklah. Gunakan rasa dan karsa agar kalian dapat menikmati hidup ini. Rasa dan karsa tumbuh dari sini dan di sini. Ilmu dan pengalaman-pengalaman batin dapat meningkatkan kesadaran. Cita rasa dan karsa yang kalian miliki. Peningkatan cita rasa dan karsa dapat menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wani, Sendiko Kiai. Itu pembesar dari Mataram. Persilakan ke pendopo. Karena pada hari ini kita kedatangan tamu, maka pengajian kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng dipersilakan menunggu di pendopo. Silakan Kanjeng. Selamat datang di Padepokan Cemoro Kuning, Kanjeng. Kami merasa mendapatkan kehormatan atas kunjungan Kanjeng kemari. Terima kasih, Kiai. Mohon maaf sebelumnya, Kanjeng Temenggung. Apakah Kanjeng kemari ada suatu keperluan? Atau Kanjeng... Saya datang kemari, Kiai, mengemban titah Gusti Sultan Agung. Kalau boleh saya tahu, titah apa yang diberikan Gusti Sultan Agung sehingga Kanjeng datang kemari? Saya mencari cambuk sakti, cemeti amal rasuli. Kyai Jabat memang benar-benar sidik paninggal. Sebentar, Kanjeng. Inilah cemeti amar rasul yang Kanjeng Temenggung cari itu. Terima kasih, Kiai. Ya.
tidak bisa mengangkatnya, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata ini sangat dahsyat, Kiai. Bersihkan lahir dan batin. Saya mohon Kiai memberikan petunjuk kepada saya. Kanjeng Temenggung harus mempunyai kekuatan ilahi. Maksud Kiai? Kekuatan yang datang dari langit, yang disebut Nur Sejati, Dayaning Buana. Kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya di dalam diri Kanjeng Temenggung. Asal mau matek aji pangeling dengan Sang Maha Pencipta alam semesta. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nur sejati, Dayaning Buana? Nanti malam akan saya tunjukkan caranya. Bersediakah Kanjeng? Iya, bersedia. Nanti malam. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih Kanjeng. Amal baik sesama manusia adalah rasa eling kepada Gusti yang menciptakan alam semesta. Maukah sederek-sederek melakukan eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau. Yang tua harus mencintai yang muda, dan begitu juga yang muda harus mencintai yang tua. Rumahnya di mana, Mbok? Di sana jauh. Saya bantu ya, Mbok. Terima kasih, Kanjeng. Ya Allah, Gusti yang Maha Welas Asih, hamba yang lemah, berikanlah hamba kekuatan ya Allah untuk memusnahkan kejahatan yang merajalela di bumi Mataram ini. Kabulkanlah ya Allah. Allah, 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 Allah. Kanjeng, bangunlah Kanjeng. Sekarang Kanjeng Temenggung sudah bisa memiliki cemeti Amar Rasul ini. Silakan.
kasih, Kiai. Pasti ulah si Bidara. Semua keturunan Kiai Ageng Prayogo mempunyai raja-raja Wahyu Agung. Kanjeng Temenggung terlalu memaksa. Dosamu yang seenaknya membunuhi rakyat sudah tidak bisa diampuni lagi. Sudah saya katakan, Kanjeng Temenggung bukan tandingan saya. Karena saya tidak tersentuh mati. Jangan sombong, Lampir. Saya ingin tahu, apa kau benar-benar sakti terhadap cambuku ini? Senjata apapun tidak akan mampu menundukkan saya. Sekarang, coba tahan cemeti amal Rasul ini. Aku ditipu mentah-mentah. Mak Lampir lolos, Kanjeng? Ya, Mak Lampir lolos, Kiai. Seharusnya Mak Lampir diikat dengan cemeti amal Rasuli. Niscaya tidak akan lolos. Iya, saya lengah, Kiai. Sudahlah, tidak usah bersedih hati. Karena sekarang Mak Lampir sudah kembali seperti bayi. Kembali seperti bayi? Maksud Kiai? Cemeti amal Rasuli, meskipun tidak membuat Mak Lampir mati, tapi telah memusnahkan kekuatannya. Benarkah? Sekarang Mak Lampir sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi? Benar.
Ia membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kekuatannya dan mengembalikan kesaktiannya. Iya, Mak Lampir masih berada di Mataram. Mataram harus ditutup. Mak Lampir tidak boleh lolos. Bagaimana? Ada Mak Lampir? Tidak ada, Kang. Ayo cari. Ayo. Hei, bangun! Mana Mak Lampir? Tidak tahu. Tidak tahu, Ndoro. Geledah! Ayo. Ya. Masuk. Gonggong, rumah kamu saya periksa. Tidak, Pak. Saya sudah lama tidak merampok lagi, Pak. Percayalah, di sini tidak ada siapa-siapa. Saya sudah kapok, tidak mau dipukuli orang banyak hingga bongkok seperti ini. Tidak ada, Pak. Periksa tempat lain. Aman, Nyai. Mereka sudah pergi jauh. Turunlah, Nyai. Selamat, Nyai. Benarkah mereka sudah jauh? Benar, Nyai. Nyai mau kemana? Kemana saja. Yang penting keluar dari Mataram. Amat sulit, Nyai. Tentara Mataram berkeliaran di mana-mana. Semua pintu keluar sudah tertutup rapat. Kenapa Nyai tidak menggunakan ajian Halimun? Bukankah Nyai bisa menghilang? Semua ilmu kesaktianku musnah. Sekarang aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku membutuhkan tempat aman untuk memulihkan kekuatanku. Kalau aku menolong Nyai, upahnya apa? Aku ajari kau ajian Beraja Musti. Ditambah ajian Halimun, Nyai. Supaya aku menjadi maling yang paling sakti. Sudah sampai di mana kita? Hampir mendekati pintu gerbang, Nyai. Berhenti! Mau kemana? Ke kuburan. Malam-malam begini mau mengubur orang mati. Yang mati saudaraku yang terkena penyakit menular harus dikubur malam ini juga, supaya orang tidak tertular. Buka pintu.